Sobat SMK, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah mengenal sifat logam besi, yaitu sebagai penghantar panas. Apalagi jika besi tersebut digunakan sebagai media ruang pembakaran, sebagaimana kerja mesin kendaraan bermotor. Pastilah menghasilkan panas yang luar biasa. Panas yang berlebihan dari mesin kendaraan bermotor akan mengakibatkan beberapa komponen mesin tidak berfungsi dengan baik dan akhirnya menjadi rusak. Oleh sebab itu, mesin kendaraan bermotor harus dilengkapi suatu sistem yang dapat mengontrol suhu kerja mesin agar tidak panas berlebihan. Apakah sistem tersebut? Ya, benar, sistem pendingin. Sistem ini bekerja dengan cara memindahkan panas dari komponen mesin kendaraan ke udara bebas. Secara umum, ada dua jenis sistem pendingin pada kendaraan bermotor jika dikategorikan berdasarkan media pemindahan panasnya. Pertama, sistem pendingin udara. Sesuai dengan namanya, maka sistem pemindahan panas dilakukan melalui media udara. Sistem pendingin udara lebih banyak digunakan pada mesin kendaraan yang terbuka dengan kapasitas kecil seperti sepeda motor. Kedua, sistem pendingin air, yang mana sistem pemindahan panas dilakukan menggunakan media air atau coolant. Sistem pendingin air lebih banyak digunakan pada mesin kendaraan yang tertutup dengan kapasitas yang lebih besar seperti mobil dan sejenisnya. Sistem pendingin udara memiliki prinsip kerja yang sederhana, berbeda dengan sistem pendingin air yang memerlukan beberapa komponen untuk dapat bekerja. Sehingga pada kesempatan kali ini, fokus bahasan kita lebih dipusatkan pada prinsip kerja sistem pendingin air beserta fungsi beberapa komponen pendukungnya. Kerja sistem pendingin air pada mesin kendaraan bermotor memerlukan beberapa komponen yang saling mendukung untuk dapat menghasilkan performa pendinginan yang maksimal, yaitu pertama, radiator. Komponen berbentuk lempengan besi ini digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Radiator bekerja dengan membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ke udara luar melalui sirip-sirip yang ada pada bagian depannya. Kedua, tangki reservoir. Tabung ini berfungsi untuk menampung kelebihan air dari radiator pada saat terjadi pemuaian air di dalam radiator dan mengembalikan air ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun. Ketiga, tutup radiator. Komponen ini berfungsi sebagai penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Tutup radiator mempunyai dua katup, yaitu katup tekanan atau relief valve yang berfungsi untuk membuang air pendingin ke reservoir pada saat tekanan di dalam radiator naik, dan katup vakum atau vacuum valve yang berfungsi untuk memasukkan air pendingin ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun. Keempat, cooling fan. Komponen ini berfungsi untuk mensirkulasikan atau mengalirkan udara melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Cooling fan memiliki dua jenis, yakni cooling fan yang diputar dengan menggunakan motor listrik dan cooling fan yang diputarkan oleh mesin dengan perantara tali kipas atau fan belt. Kelima, water pump. Komponen ini berfungsi untuk mensirkulasikan atau memompakan air pendingin dari radiator ke mesin. Biasanya, pompa yang dipakai adalah jenis sentrifugal, dan pompa ini
digerakkan oleh tenaga mesin itu sendiri dengan perantaraan fan belt. Komponen sistem pendingin air dirangkai dan difungsikan secara terintegrasi pada kendaraan bermotor, sehingga dapat bekerja pada dua cara kerja yang berbeda berdasarkan kondisi suhu kerja mesin. Pertama, saat mesin dalam kondisi suhu kerja dingin dan air pendingin juga masih dingin. Sistem pendingin bekerja dengan mensirkulasikan air pendingin melalui tekanan yang dihasilkan oleh pompa air atau water pump. Air pendingin bersirkulasi dari water pump ke water jacket, selanjutnya melalui bypass hole dan kembali lagi ke water pump. Air pendingin yang masih dingin tidak memicu katup termostat untuk terbuka sehingga air pendingin tidak bersirkulasi melalui radiator. Hal ini bertujuan agar air pendingin dan mesin cepat mencapai suhu kerja maksimal. Mengingat performa mesin juga akan maksimal jika mesin tersebut pada suhu kerjanya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Kedua, saat mesin dalam kondisi panas atau pada suhu kerja sekitar 85 derajat Celcius. Pada prinsip kerja sistem pendingin, air pendingin yang panas akan memicu terbukanya katup termostat dan menutup katup bypass hole pada sirkuit bypass, sehingga air pendingin akan diproses melalui radiator. Sirkulasi air pendingin di saat mesin pada suhu kerjanya, yaitu dimulai dari mengalirnya air pendingin dari radiator ke lower house dan diteruskan ke water pump. Oleh water pump, air pendingin disirkulasikan ke water jacket dan diteruskan ke upper house serta kembali ke radiator untuk didinginkan menggunakan kipas dan udara yang dihasilkan dari gerakan maju kendaraan itu sendiri. Nah, Sobat SMK, sistem pendingin pada kendaraan bermotor ternyata sederhana ya, tidak serumit yang kita bayangkan. Komponen-komponennya juga tidak banyak, hanya ada 5 jenis, yaitu radiator, tangki reservoir, tutup radiator, cooling fan, dan water pump. Semuanya dirangkai menjadi satu untuk dapat menjaga suhu kerja mesin. Tetapi bagaimana ya cara merawat komponen sistem pendingin mesin agar tetap berfungsi baik? Coba kalian cari jawabannya dan selamat mencoba ya Sobat SMK. Mari kita jadikan SMK bisa hebat selamanya.